Halo guys, balik lagi di sini. Kita akan main Marvel Champions board game. Ya, di episode kali ini Spider-Man akan berhadapan dengan Rhino. Di sini aku pakai Rhino 1 sama Rhino 2 ya. Oke. Rhino is attacking a shield facility, the break-in. Main sim-nya ya. Oke, kemudian kita lihat di sini the break-in main sim. Rhino is trying to smash through the facility wall and steal a shipment of vibranium. You must stop him. If the stage is completed, 7 ya, the players lose the game. Kalau simnya sampai 7, maka kita kalah. Ingat, sim itu bisa kita lawan dengan thwart. THW ini ya, thwart. Oke. Oke, langsung saja kita mulai gamenya. Kita kocok dulu kartunya si Rhino, kemudian kita kocok kartu kita, and we'll start the game. Take the lead. Spider-Man, kita lihatnya. Avenger, Spider Sense, interrupt. When the villain initiates an attack against you, draw one card. Misalnya nanti di villain phase-nya si Rhino mau nyerang gua, maka gue boleh draw one card, boleh ngambil satu kartu dari deck. Itu salah satu kemampuannya, ability-nya di kartu hero-nya Spider-Man. Just your friendly neighborhood Spider-Man. I will smash you, Spider-Man. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat ada hand size-nya 5. Hit point 10. Hand size 5. Kita ambil 5 kartu ya. Oke, kita lihat dulu kartunya. Ada webbed up, hero form only, attached to an enemy, max 1 per enemy, force interrupt. When attached enemy will attack, discard web up instead, then stun that enemy. Ya, jadi misalnya nanti gue ngeluarin upgrade ini, gue akan attach ke enemy di sini. Ini dia makan resource-nya 4 ya, si web up ini ya. Ini resource-nya tuh 4 ya. Maka gue akan taruh di Rhino. Kalau Rhino mau nyerang gue, maka dia kena stun. Dimana stun itu, the next time this character would attack, discard this status card instead. Jadi dia nggak boleh nyerang dalam satu turn. Gitu ya. Ketika dia menginisiasi untuk menyerang, maka stunnya hilang. Di turn selanjutnya dia bisa nyerang lagi. Gitu ya. Oke, kita siapin aja dulu di situ. Kemudian di sini ada Hulk. Hulk Strength, maksudnya kartu Strength. Ini kartunya cuma resource doang, maksimal 1 per deck. Dia dapat 2 resource di sini, gitu kan. 2 resource dari strength. Sorry. Iya, strength ya. Oh, salah. Power resource. Ini power resource, mental resource. Power resource, mental resource, ini apa ya, lupa. Energy resource ya. Sama yang satu lagi itu nanti ada yang bintang, itu all purpose ya. Oke, kalau ini dia cuman ngasih resource saja ada 2 gitu ya. Jadi kan untuk mengeluarkan kartu ke dalam meja permainan di Marvel Champions ini kita membutuhkan resource. Nah, resource itu ada di atas kiri sini. Dia butuh berapa resource sih gitu. Kayak contohnya di sini on May. Untuk mengeluarkan May, kita cuman butuh 1 yang dikorbankan gitu ya. 1 resource. Nah, kalau misalnya 2 ini gini gimana? 2 tapi mau manggil May doang. Dia tetap kebacanya untuk bayar 1 kartu doang. Jadi yang 1 lagi nggak bisa digunakan. Nah, misalnya kita di sini mau manggil Mockingbird. Mockingbird ini ally ya. Bisa bantu kita untuk menyerang dan thwart juga. Dia butuh 3 ya di sini.
Dia butuh 3, berarti kita harus mengorbankan 3 kartu. Atau bisa pakai satu Hulk ini. Dan pakai ini bisa, pakai ini bisa, pakai ini bisa. Itu untuk panggil Mockingbird. Oke, di sini aku lihat kartunya dulu. Baiknya gimana ya? On May ini bagus sih. Exhaust On May, heal for damage from Peter Parker. Nah, tapi di alter ego action. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita jadi Peter Parker nih, nanti kita ganti form jadi Peter Parker. Nah, selain Peter Parker bisa nambahin recovery 3, dengan On May ini dia bisa recovery sampai 7. Heal for damage. Keren banget sih kartu On May ini. Oke, kita lanjut dulu. Kita di hero form ya. Kita pilih kartu yang mau kita keluarin. On May ini bagus. Aku ngeluarin Mockingbird dulu lah. Aku korbankan 2 resource dari strength, 1 resource lagi dari web up untuk panggil Mockingbird as ally. Kita taruh ini ya, damage variable. Nah, aku taruh damage variable di sini untuk mengetahui nanti jumlah darah dari Mockingbird. Darah awal Mockingbird itu ini ya 3. Jadi nanti setiap musuh nyerang, nanti counternya di sini kita tambahin. Kalau dia sudah 3, ya berarti sama, ya berarti dia gugur. Kartunya dibuang ke pile attack. Oke. Oke. Ada kartu lagi yang mau dipakai, Avenger Mansion. Ini aku discard aja sih ntar ya. Atau aku manggil On May. Oke, aku mau manggil On May aja di sini. Support On May di sini ya. Oke, nice. Jadi nanti kalau misalnya aku berubah jadi alter ego form, aku bisa nambahin darah dengan meng-exhaust si On May. Nanti aku dapat tambahan 4. Heal for damage from Peter Parker. Oke ya. Oke, kita start, kita menyerah. Ini kita di fase ini ya, use basic attack toward or recovery powers. Oke, kita serang pakai Spider-Man 2. Kita serang langsung ya. Oke. Kemudian kita serang pakai Mockingbird. Kita serang itu langsung kita exhaust. Nah, Mockingbird ini ada gambar kayak bintang gitu ya di bawah attack dan di bawah auto attack. Kalau misalnya ada gambar bintang seperti itu, setiap Mockingbird action gitu ya, nah, dia akan terkena 1 damage gitu. Misalnya dia attack nanti ke Rhino 1 damage, kemudian dia terkena sendiri 1 damage. Jadi nanti ini nambah 1 gitu ya. Kalau ada di bawah attack atau di bawah thwartnya itu ada lambang bintang seperti itu. Oke. Oh ya, di sini ada ability-nya si Mockingbird ya. Response after Mockingbird enters play, stun an enemy. Ya, berarti si Rhino-nya kena stun. Oke. Nah, jadi dia nggak boleh nyerang ya. Nggak boleh nyerang di turn selanjutnya. Kalau dia menginisiasi untuk menyerang, baru stunnya hilang. Tapi dia sudah kehilangan 1 kesempatan menyerang di turn berikutnya. Oke. Aku serang juga pakai Mockingbird. Dia kena 1. Dia berkurang lagi sih. Oke, nice. Mockingbird sudah, Spider-Man sudah, On May tidak bisa dipakai karena ini di alter ego action. Sekarang discard any number of cards from their hand. Gak ada ya, udah habis kartu aku. Draws up to their hand size. Kita mau berubah jadi Peter nggak? Nggak usah ya. HP-nya soalnya masih 10. Oke. Berarti sekarang kita draws up to their hand size. Hand size-nya 5 ya. Kita draw 5. Deck. Oke, nice. Kita dapat 5 kartu. Belum bisa digunakan sekarang, tapi digunakan di turn berikutnya atau di villain phase
yang setelah ini. Oke. Kemudian yang terakhir, readies each of their exhausted cards. Ya, ini kan ada yang exhaust, kita ready kan. Klik ini. Sep, ready. Kemudian flare phase yang pertama selesai. Nah, kadang-kadang aku bikin counter di sini sih. Ini tandanya sudah berapa phase si Peter Parker atau si Spider-Man. Aku tambahin aja optional sih. Oke. Kita ke villain phase. Villain phase yang pertama kali dia lakukan adalah, kita baca, place threat on the main sim. Oke. Di skenario utama ini kita tambahkan threat 1. Gitu ya. Karena di sini ada acceleration-nya 1. Jadi setiap turn dia akan nambah 1 threat di sini. Dimana kalau misalnya dia sudah 6, kemudian turn berikutnya dia naik lagi 7, nah kita kalah. Berarti stage-nya complete kalau sudah 7 gitu ya. Oke, kita lanjut. Sini kita pertama kali itu setelah kita taruh threat di main sim, the villain and each engaged minion. Nah, dia nanti kalau ada minion, kartu ini, si anak buahnya Rhino nanti kita taruh sini. Untuk lawan langsung si Spider-Man atau ally-nya Spider-Man gitu ya. Activate once per player in player order ya. Oke, aktif sesuai dengan order pemainnya. Kalau ini kan aku mainnya sendiri ya, berarti langsung one by one lawan Rhino. Kalau nanti 2, nah nanti dipindahin first player ini ke yang pemain kedua gitu ya. If you are in hero form, the enemies attack you. You may defend before the boost card is discarded. Nah, gitu ya. Kalau kamu di hero form, ini kan aku di hero form, the enemies attack you. Nah, maka musuh-musuhnya ini dia akan nyerang kita. Dia akan menggunakan atribut attack-nya ya. Di sini attack-nya 2. Nah, kita bisa milih sebetulnya. Di sini kamu boleh defend. Tuh pakai 3 defend Spider-Man. Atau serangan tersebut kena ke ally kamu yang ada di map ya, yang sudah masuk ke permainan. Oke, di sini aku coba. Nah, setiap dia ingin menyerang, kalau si musuhnya, dia tarik 1 kartu dari decknya dia sebagai boost serangan dia. Ya. Sini aku buka boostnya apa? Hydra Bomber. Nah, di sini kita nggak usah baca penjelasan semua di atas ini, kita cuma cari lambang di sini. Kecuali nanti ada lambang bintang, nanti ada penjelasannya di sini. Nah, kalau ini cuman gambarnya segitiga seperti ini, seperti shuriken gini. Nah, kita baca dia sebagai booster tambahan attack-nya dia. Soalnya di sini ada 1 ya. Ini dia attack-nya 2, berarti dia attack-nya 3 dalam turn ini. Oke. Dia 3 akan menginisiasi serangan kepada Spider-Man. Nah, Spider-Man dapat Spider Sense, interrupt. When the villain initiate an attack against you, draw 1 card. Berarti kita ambil 1 kartu. Ini terbebas dari hand size-nya ya, itu enaknya. Oke. Nah, dia nyerang 3 ya. Tapi karena si Rhino stun, maka next time baru si karakter ini bisa menyerang. Discard this status card instead. Tapi dia akan hilang dari status stun. Maka serangan dia yang pertama gagal gitu ya. Oh iya, dengan boost kartu ini kamu mencet X juga dia bisa langsung ke discard pile-nya si musuh. Oke, setelah musuh ngeboost dan menyerang kita di sini ya, di 2, kita ketiga. Deal an encounter card to each player. Jadi kita ambil 1 dari deck musuh kartu ke hadapan kita untuk kita resolve. Nah, di penjelasan tempatnya, each player reveals ya kartu tersebut nih. Ini kamu bisa ngeklik yang ini, lookout. Nah, dia datang kartu dari decknya musuh. Nah, kemudian di langkah keempat, each player reveals and resolves their encounter card in player order. Nah, di sini karena kita 1 lawan 1 ya, langsung ya.
Nah, ini kita reveal aja. Nah, di sini ada apa nih? Biasanya ada minion, ada treasury. Jadi dia yang akan berhadapan kita langsung di turnnya si musuh ini. Nah, di sini aku dapat minion ya, Hydra Bomber. Ini baru kita baca. Nah, minionnya itu masuk ke sini, berhadapan langsung dengan Spider-Man dan ally-ally-nya ntar. Oke. Hydra Bomber, swordnya 1, attack-nya 1. Kalau misalnya kita di alter ego, berarti dia pakai sword. Kalau misalnya kita di hero form, berarti dia attack. Nah, di sini darahnya ada 2 ya. Oh ya, ada penjelasan juga di sini. Kita baca dulu ya. Ini aku taruh seperti biasa. Pokoknya kalau ada musuh masuk, kita masukkan damage variable di sini. Nah, kita baca di sini ability-nya dia Hydra Bomber ya. When revealed, choose to either take 2 damage or place 1 threat on the main sim. Gitu ya. Ini ada omongan kutipannya si Hulk. I know that if you cut off 1 head, 2 more will take its place. But what if it blows up instead? Kata si She-Hulk. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita milih berarti antara kita kena 2 damage si Spider-Man ini atau kita taruh 1 threat on the main sim. Nah, menjadi 2 gitu ya. Nah, kita pilih mana yang lebih baik. Kalau menurutku ya 1 threat nggak apa-apa sih. Masih aman, masih jauh soalnya. Oke, darah kita masih tetap penuh ya. Nah, ini nanti bisa langsung diserang sama kita, atau kita juga bisa langsung serang tetap ke Rhino. Kecuali kalau nanti ada minion, di sini ada tulisannya guard. Kalau ada tulisan guard gitu ya, kita harus menghabisi dia dulu, baru kita bisa mengenai hit point si villainnya, gitu ya. Oke, lanjut di sini dia sudah menyerang, dia belum menyerang ya, dia menyerang sekarang 1. Nah, kita bisa defend dengan Spider-Man atau memberikan serangan tersebut kepada Mockingbird. Mockingbird berarti di sini kan attack-nya 1. Berarti dia nanti tinggal 1, berarti darahnya 3 kurang 2 1. Atau kita defend dengan Spider-Man, atau Spider-Man terkena langsung bisa. Spider-Man terkena langsung berarti berkurang 1, atau kalau defend berarti darahnya tetap full. Nah, tapi kalau defend itu kartu Spider-Man-nya kita exhaust ya. Begini. Jadi nanti setelah turnnya Spider-Man datang, nah Spider-Man itu nggak bisa attack, nggak bisa thwart, nggak bisa defend, dan nggak bisa recovery juga sebagai Peter Parker gitu jadinya. Karena istilahnya dia sudah exhaust, sudah capek gitu ya. Di dalam turn ini dia harus istirahat, kemudian akan ready ke turn berikutnya. Kecuali kalau nanti ada kartu yang bisa membuat si hero-nya menjadi ready lagi. Gitu ya. Oke, di sini aku mau masrahkan saja terkena 1 serangan dari Hydra Bomber. Oke, biar Spider-Man setelah ini bisa nyerang, thwart atau defend juga. Oke. Nah, kalau sudah semua menyerang begini, sudah di resolve juga tadi sini, maka paste the first player token and end the round. Player token ini diberikan kepada player lain. Karena ini 1 lawan 1 ya, berarti sekarang turn saya kembali. Kita masuk ke turn kedua dari Spider-Man. Kita lihat ada kartu-kartunya yang tadi kita dapat. Wow, ada Black Cat, Felicia Hardy. Force response. Kita baca tuh di situ. After you play Black Cat, discard the top 2 cards of your deck. Add each card with a printed mental resource discarded this way to your hand. Oh, gitu ya. Jadi setelah kamu mengeluarkan Black Cat ke dalam player mat, kita discard nih 2 kartu. Ya. Discard 2 kartu. Nah, setiap kartu yang di discard itu ada resource-nya si mental, maka di discard-nya ke tangan kita. Jadi kalau misalnya ada kartu yang mental, 2 kartu ini ada yang mental resource, maka masuknya ke tangan kita, bukan ke discard pile deck gitu ya. Bukan di kartu buangan.
Oke. Energi ya, kita bisa manggil nih satu untuk manggil si Black Cat. Bagus. Surveillance team ini juga bagus. Jadi, nah aku mau ngeluarin surveillance team aja kayaknya sih di sini ya. Nah, ini resource kayak gini. Dia ada the power of justice, kita baca ya. Di situ resource-nya bintang nih, aku mau jelasin dulu sedikit. Nah, ini all purpose. Dia bisa jadi energi, bisa jadi mental, bisa jadi power. Yang all purpose ya. Nah, kartunya apa? Resource-nya max 2 per deck. Cuman bisa taruh 2 kartu ini di dalam satu deck kita. Ini asik banget. Double number of resources this card generates while paying for a justice yellow card. Nah, di sini ada kita kartu justice ya. Kita lihat di sini penjelasannya. Jenis kartu justice. Nah, kalau kita mengeluarkan dia, walaupun dia ini resource-nya cuma 1, kita buang, maka kita bisa mengambil kartu kuning ini. Hitungannya istilahnya kalau ini dibuang untuk si kartu kuning, hitungannya 2. Misalnya aku memanggil dia, pakai dia, ini harus buang 2 kartu karena resource-nya cuma 1 kan. Nah, kalau dia untuk memanggil kartu yang kuning, resource yang 1 ini menjadi 2, double the number of resources. Oke. Nah, jadi aku mau manggil surveillance team, aku cuma butuh 1 kartu ini aja karena dia sama-sama justice ya. Double the number of resources, berarti resource-nya dia 2. Dan kita panggil ke arena surveillance team. Oke, kita taruh sini. Support. Uses 3 Snoop counters. Nah, kita pasang counter di sini. 3 katanya. 1, 2, 3. Enters play with 3 counters. When those are gone, discard. Kalau ini nanti habis, kartunya dibuang. Action. X-House Surveillance Team. Kalau kamu X-House Surveillance Team, counternya berkurang 1, kemudian remove 1 threat from a scene. Ya, threatnya ini nanti dihilangin 1. Nah, gitu. Jadi dia nyerang threat ya. Setiap turn bisa. Oke, nice gitu ya. Ini bagus. Aku rekomendasiin banget sih kalau itu ya. Ini energi ini 2, kita spend resource. Kita panggil siapa lagi? Wah, ini juga bagus sih. X-House Web Shooter. Nah, oke. Aku kayaknya sih manggil Felicia Hardy dulu sih, Black Cat ya. Biar kita ada tambahan serangan. Nah, aku korbankan kartu ini, energi. Dia ada 2 energi di situ. Nah, aku panggil Black Cat. Taruh sini aja. Oke. Jadi sekarang hero-nya di sini ada Spider-Man, ada alainya Mockingbird dan Black Cat. Nah, di sini Black Cat beda ya. Dia nggak ada gambar bintang di bawah attack-nya. Di bawah atribut attack-nya dia nggak ada tanda bintang. Berarti kalau si Felicia di Black Cat ini nyerang, dia nggak kena counter. Nggak kena damage gitu ya. Tapi kalau dia third untuk nyerang sim, dia kena 1 gitu. Oke, ada kartu lagi yang mau kita panggil. Oke, inilah web shooter aku pakai. Web shooter, apa fungsinya web shooter? Ini upgrade itu aku tempel sini aja. Oke, nice upgrade. Use 3 web counters. Oke, kita bikin web lagi. Kita bikin counter lagi. Web 3 ya. Interplay with 3 counters. When those are gone, discard. Discard. Oke, heroes resource. X-House Web Shooter. Remove 1 web counter from it. Generates a all-purpose resource. Nah, kalau kita X-House ini kurangin 1 counternya, kemudian resource dari kartunya kita kurangin 1. Ya istilahnya dia dapat all purpose resource 1 biji gitu lah, untuk mengurangi resource yang kita gunakan untuk manggil kartu ke dalam player mat. Oke. Di sini masih 3 ya. Oke,
Oke, sekarang saatnya kita menyerang yuk. Kartunya udah kita masukin semua. Kita serang dia dulu kali ya. Kita habisin dia nih, 2. Oke, Black Cat asik kali nih. Ya pakai Black Cat lah. Ya, Black Cat nyerang 1. Mockingbird nyerang juga, boleh 1. Ya dia kena juga ya. Habis. Boom. Ada bomba tamat. Nah, Spider-Man mau nyerang lagi nggak nih? Serang lagi yuk. Oke, serang yuk. Berarti serangnya 2 ya. Langsung kena. Dus. Oke. Bubuk gitu. Serang lah Rhino langsung kan. Oke, kemudian aku mau pakai Surveillance Team. Aku X House ini remove 1 threat from sim. Oke, mantap kan? Kurang 1 juga. Oke. Sudah semua? Ini nggak bisa ya, karena aku nggak punya kartu. Oke, kita draw card. Hand size-nya 5. And I end my turn. Gitu. Oke, ready lagi ya. Kita balik ke Rhino. Seperti biasa, setiap awal villain kita naikin dulu sim ya. 1. Kemudian kita klik boost. Kita reveal. Nah, kita baca di sini. Hard to keep down when reveal. Nah, kalau kayak gini nggak kita baca sebagai boost ya. Kita cuman cari bintang, ada bintang atau ada gambar shuriken di sini. Kalau nggak ada, berarti kosong dia, nggak dapat tambahan serangan. Berarti dia bisa langsung nyerang 2. Nyerang ke siapa? Siapa aja bisa. Boleh ke Mockingbird, berarti Mockingbird langsung mati. Ke Black Cat juga, Black Cat langsung mati kan 2 serangan. Atau langsung ke Spider-Man, atau Spider-Man-nya defend, bisa. Aku langsung ke Spider-Man aja. Aku merasa aman karena di sini ada on May, nanti bisa nambah 4 sampai 7 ya. Kenapa Spider-Man? Dia nggak kayak Exhaust. Kalau Exhaust tuh kalau dia menggunakan defense. Oke. Kalau udah selesai busan, kalau dia sudah menyerang dan minion sudah menyerang, minion di sini sudah kosong, tadi sudah aku lawan yang Hydra Bomber ya. Berarti sekarang kita ke encounter card. Deal an encounter card to each player. Datanglah encounter card. Apa ya kira-kira isinya? Ini harus kita resolve. Oke, kita buka. Sip. Wah, armor ternyata. Armored Rhino Shoot. Attached to Rhino. Force interrupt when any amount of damage would be dealt to Rhino. Place it here instead. Then if there is at least 5 damage here, discard Armored Rhino Suit. Nah, jadi ini kita pasang di Rhino. Sebuah attachment ya. Attachment itu berarti dia langsung mengattach ke karakter tersebut. Kemudian kita taruh place it here instead. Ya, kita kasih damage variable di sini. Nah, kalau sudah ada 5 damage di sini, maka armor ini pecah dan Rhino bisa langsung diserang lagi hit point-nya. Itu ya. Oke. Kurang ajar juga dia itu ya. Jadinya kita harus ngabisin 5 counter dulu di sini. Baru nanti Rhino-nya bisa kita serang lagi. Oke. And the villain phase is end. Sekarang kita lagi. Kita main kartunya lagi. Wow, ini bagus nih. Swinging Web Kick 3. Makan resource-nya 3. Ini asik sih, coba dibaca ya. Hero action attack deal 8 damage to an enemy. Telihu, kata Spider-Man. Ini bagus banget, bisa langsung bikin Rhino sekarat. Tapi pakainya 3 resource ya. Nah, kita bisa pakai ini, Web Shooter. Kemudian kita buang 2 kartu lagi untuk manggil Swinging Web Kick. Bagus kan? Treasury, oke. Web condition ini juga bagus, nge-stun ya. Tapi 4 deh pakainya. Nah, dengan pakai Web Shooter ini kita bisa mengurangi 1 resource. Jadi ini web up menjadi 3, Swinging Web Kick jadi 2, Nick Fury jadi 3 gitu ya. Ini menarik Nick Fury, cuman dia gampang mati sih.
Jadi dia cuman dapat satu turn doang. Kalau di dalam satu turn, di turn berikutnya masih ada dia, nah dia langsung di discard. Tapi lumayan, swordnya ada 2, attacknya ada 2. Gitu. Ngeluarinnya besar. Aku mau coba swinging web kick dulu kalau gitu ya. Panggil 3, kita korbanin ini dulu 1. Ini cuma bisa 1 ya per turnnya. Kemudian korbanin 1 kartu lagi, web up aja kali ya. Ini aja, enhance spider sense. Dan kita panggil swinging web kick. Oke, kita serang musuh ya. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Atau bisa dia doang 8 bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelar lah dia, beres kan. Ya, langsung dibuang. Oke. Nah, tambahan serangan lagi siapa nih mau ngalahin dia? Ya, si ini bisa. Si Black Cat ya. Kan dia attack-nya dia nggak ada ini retaliate-nya. Jadi nggak ke counter balik. Oke, dan Rhino pertama kalah. Kita berhasil mengalahkan Rhino yang pertama. Nah, selanjutnya gimana? Kita advance. Dia akan berubah menjadi Rhino yang kedua. Ke next phase. Sep. Iya, ini Rhino 2. Darahnya lebih banyak. Hit points-nya 15 sekarang. Nah, ada penjelasan lagi. Ini attack-nya makin tinggi ya, ada 3. Sim-nya 1. When revealed, search the encounter deck and discard pile for the breaking taken side sim and reveal it. Shuffle the encounter deck. Out of my way. Oke. Kita search di sini kartu yang namanya the breaking taken. Breaking taken. Nah, ini ya. Taruh sini. Dia ini side sim wajib kalau Rhino 2 keluar. Side sim itu kita taruh di bawah sini. Jadi skenario sampingan lah gitu. Tapi sampingan juga ganggu banget gitu ya. Kita baca di sini breaking taking, side sim. Rhino is breaking things and taking them. Dihancurin, diambil-ambilin gitu ya. When revealed, place an additional 1 threat here. Oke, kita kasih thread. Oke, ini ya. Ini awalnya 2. Kasih additional 1 thread here. Berarti jadi 3. Nah, di sini ada hazard icon. Apa itu hazard icon? Kalau di side sim ada hazard icon. Deal 1 plus 1 encounter card during the villain phase. Jadi nanti pada saat encounter ini, kita ngeklik ini. Jadi nanti di sini ada 2 kartu yang harus kita resolve. Gak enak banget kan? Bagaimana caranya biar kita nggak dapat encounter tambahan? Ya kita harus menghancurkan sim ini yang ada 3 ini. Oke, ini tadi dia baru diserang ya sama si Spidey ya. Sama si Black Cat ya. Berarti masih bisa Spidey sama Mockingbird yang nyerang. Oke, nyerang nggak? Kita lihat dulu. Pertama nih kita masih butuh 5 untuk hancurin armornya dia, baru bisa nyerang hit pointnya. Kedua, kita harus fokus nih ngilangin 3 ini dulu, agar dia nggak nambah encounternya. Makin banyak encounter card yang kita lawan, semakin susah nih game. Percayalah. Oke, hit points 15 ya. Kita balik ke Spider-Man dan Mockingbird. After Mockingbird enters play, stun an enemy. Oke, itu tadi udah stun. Nah, kita serang aja, kita buat dia defeat ya. Serang mana? Serang ke THW. Iya, serang ke THW aja. Thwart. Fokus thwart aja dulu. Ya, berarti dia udah 3 damage-nya. HP-nya 3, berarti dia mati, dia kalah. Tapi pindahin sini bisa langsung buang ke black hole atau kita simpan di sini aja untuk next-nya ya. Black Cat kita geser ke sini. Oke, nice. Nah, tinggal Spider-Man. Spider-Man mau tag atau mau thwart nih? Mau
Mau apa Spiderman ya? Mau apa Spiderman? Oh, surveillance team dulu. Gini deh. Thwart sama surveillance team. Surveillance team nyerang Thwart 1 ya. Tinggal 1. Oke. Nah, Spiderman juga nge-thwart juga. Hilang deh breaking and taking. Seneng kan? Jadi dia gagal nambahin encounter cardnya tiap turn. Baca tuh apa tuh? Oke. Selesai. Semuanya sudah selesai menyerang. Kita mau buang kartu apa enggak? Kita dulu. Panggil itu dulu bagus sih sebetulnya. Iya, aku panggil web up lagi deh. Lumayan bisa nge-stun. Oke, aku buang Power of Justice. Aku panggil web up. 3 lagi. Oke, lumayan kan? Lumayan kenapa? Jadi nanti setiap turn kita bisa ngurangin 2 resource. Yang kartunya 4 jadi 2 gitu. Kan enak. Gitu ya. Oke. Ada yang mau kita panggil? Enggak. Ada yang mau kita buang? Buang Nick Fury kali ya? Jangan deh. Buang wipe up aja. Kemudian kita ambil kartu lagi. Hand size 5. Oke, wah ada interrogation room ini bagus untuk ngalahin minion ya. After you defeat a minion, exhaust interrogation room, remove one threat from shim. Asik kan? Setiap minion kita kalahin, kita bisa nge-remove 1 threat from shim. Oh, ada emergency juga. Ini juga kesukaan nih. Dia bisa nge-thwart. Kalau villain nge-skim, maka reduce the amount of threat placed on the sim by 1. Nah, misalnya dia nanti mau ditambahin 1 thread, jadi nggak jadi 0. Kalau misalnya dia mau nambahin 2 thread, jadinya cuma 1 gitu. Dikurangin 1 ya. Ada Daredevil lah, bagus sih. Kita panggil dia lah, ini fokus ntar. Tapi di next turn, belum bisa sekarang ya, karena kita baru enter. Oke, end my turn. I end my turn. Lanjut nih ya. Habis ini kayaknya harus tambah darah nih si Spiderman. Oh ya, kita tambahin dulu threat dimensinya. 3, berarti tinggal 4 turn lagi kita kalah. Kalau kita nggak berusaha ngurangin simnya dia. Oke, kita reveal kartu busnya apa? Oh, Hydra Mercenary. Tapi kita ambil ini aja, lambang yang ada merah di sini, antara bintang atau shuriken. Sini shurikennya 1. Nah ini kalau dia keluarnya sebagai encounter cards, nanti dia sebagai minion. Nah, dia ada guard. While this minion is engaged with you, you cannot attack the villain. Jadi kalau misalnya kita ter-engage sama dia nih, kita harus ngalahin dia dulu, baru kita bisa ngurangin darahnya si Rhino. Tuh, kebayangkan? Kita harus ngalahin dia dulu, ngilangin armornya dulu, baru bisa hitin Rhino. Makin susah Rhino kedua ini ya. Nah, karena dia muncul sebagai boost, kita cuma ambil lambang, jumlah lambang yang ada di sini. Di sini ada cuma 1. Oh, tapi lihat serangannya 3. Jadi 3 tambah 1 menjadi 4. Langsung serang Spiderman atau Black Cat? Spiderman aja. 1, 2, 3, 4. Iya, darah Spiderman tinggal 3 alias sekarang. Oke, kita keluarin. Semoga hasilnya menyenangkan. Ini encounter cards-nya. Apa itu? False alarm. When revealed, you are confused. If you are already confused, these cards gain search. Nah, search itu adalah ngambil kartu lagi. Nah, istilah gampang gitu. Search. Nothing to see here, people. Kata Iron Man. Kena alarm palsu kita ya.
You are confused. Kita menjadi confused di sini. Kita ambil satu kartu confused. Confused itu apa sih? Confused itu jadi dia nggak bisa nge-thwart. The next time this character will thwart or sim, discard this status card instead. Nah ini kebalikannya sih stun. Kalau stun itu dia mau menyerang, jadi nggak jadi. Kalau ini mau nge-thwart, jadi nggak jadi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, untung aja itu ya, nggak ada serangan lagi. Mandar kita. Oke, next. Oke, turn baru lagi. Kita mau manggil siapa? Manggil dari Devil sih kayaknya. Biar kita punya ala. Mendingan manggil Daredevil atau manggil Nick Fury. Daredevil lah. Daredevil nggak sekali mati, bisa langsung menemani di permainan. Darahnya 3. Oke. Berarti pertama aku pakai minion tadi defeat ya. Sebetulnya bisa sih tadi tuh pakai kartu integration room ya. Harus ngalahin minion, tapi nggak apa-apa. Next time. Kita panggil Daredevil, kita pakai resource dari web shooter 1. Web shooter kedua 1. Berarti kita sudah punya salah muter. Sudah punya 2 resource, tambah 2 resource lagi, kita bisa panggil Daredevil. Kita buang apa ya? Urgency ini bagus, ini bagus. Ini bagus. Bagus semua. Ini sih Nick Fury aja kita korbanin. Bagus juga sih sebetulnya. Mana ya? Ini aja deh. Interrogation room sama Thwart 1. Kan nanti dia akan ngulangin Thwart juga. Dan kita panggilkan dia Daredevil. Terusin aja. Counternya kita pakai di sini. So, kita baca ability-nya apa? After Daredevil thwarts, deal 1 damage to an enemy. Wow, enak banget gak? Daredevil bisa nyerang thwart, ya, kena 2 tuh simnya, ntar threat-nya kena 2. Terus dia langsung ngedeal 1 damage to an enemy. Berarti dia langsung nyerang Rhino bisa. Tapi karena dia punya armor, jadi yang keserang adalah armornya dulu. Oke, Spidey-nya confused. Ini mau ada yang kita buang kartu nggak? Nick Fury online. Jangan, siapa tahu nanti ada ini lagi turn-nya. Sayang ya. Atau dibuangnya juga nggak apa-apa sih, biar kita dapat kartu lain lagi yang lebih banyak ya. Oke, kita buang aja. Kita rubah jadi Spider-Man. Kita nyerang dulu. 4, 7. Oh, kita bisa langsung nyembuhin semua dengan Spider-Man. Ya, kita flip, kita berubah menjadi Hero Genius Scientist Resource. Generate a mental resource. Dia bisa ngasilin 1 resource juga. Bagus kan? Right now, I trade the whole Spider-Man bit for a rocking chair and a good book. Ya, si Genius Peter Parker. Nah, kita mau nambahin darah dulu di sini. Recovery tambah 3. 1, 2, 3. Nah, kita bisa pakai Aunt May. Aunt May, alter ego action. Exhaust Aunt May, heal for damage for Peter Parker. Goodness Peter, you've been so clumsy lately. Oke, kita dapat tambahan darah lagi 4. Pokoknya darah hit point itu dia nggak boleh lebih dari yang di kartunya ini ya. Itu kan ada hit pointsnya 10 ya. Kecuali kalau nanti dia ada upgrade tambahan hit point. Oke. Kelar, kita berubah menjadi Spider-Man. Berarti kita nggak boleh berubah jadi Spider-Man dulu ntar. Kecuali di next berikutnya. Karena dia tadi sudah berubah sekali ya. Oke, sudah berubah sekali. Ini sudah kita panggil tadi. Ya, kita pakai surveillance team yang terakhir. Untuk menghilangkan 1 threat di sini. Oke, nice. Bye-bye. Dia berarti sudah tidak bisa dipakai lagi. Discard. Kemudian kita serang dengan Black Cat dan Daredevil. Daredevil nyerang Thwart aja. 2, 1, 2. Dia kena 1 ya. Kemudian deal damage to an enemy. Enak kan? Enak banget tuh. Deal damage to enemy. 1.
armor ya. Armornya dulu harus hancur, nyerang 5 dulu. Nah, Black Cat juga nyerang juga. 2. Butuh 3 lagi untuk kita bisa langsung menyerang hero-nya. Spider-Man udah bisa nyerang. Oke, emergency ini ntar di turn berikutnya. Oke, di Peter Parker kita punya hand size 6 ya. Beda dia. Hand size-nya ada 6 ya. Kalau tadi Spider-Man kan 5 ya. Oke. Itu enaknya jadi alter ego gitu. Selain kamu bisa nambahin darah, kamu bisa ngambil kartu lebih banyak dari hero, biasanya begitu. Oke, karena di sini kita ada 1 kartu di tangan, berarti kita ambil sisanya 5. And I end my turn. Wah, asik nih ada swinging web kick lagi gitu, bisa nyerang lagi gitu, ntar ya. Enter. Sebagai Spider-Man. Nah, kalau kamu sebagai Spider-Man di end turn, di phase berikutnya, maka Rhino tidak bisa attack, tapi bisa nge-sim, nambahin threat di sini, gitu ya. Jadi cara mainnya begitu. Jadi kalau si Rhino-nya, istilahnya tuh Rhino-nya nggak ketemu si Spider-Man, dia nggak bisa diserang langsung. Tapi Rhino-nya akan nambahin sim, nambahin threat. Dia akan nambahin skenario kejahatannya dia, gitu. Kan karena Spider-Man-nya nggak ada, lagi jadi Peter Parker. Peter Parker nggak bisa lawan langsung si Rhino. Peter Parker itu bekerja untuk dirinya sendiri, istilahnya begitu. Tidak berurusan dengan si sim ini, gitu. Tidak berurusan dengan si Rhino dulu, gitu istilahnya ya. Oke. Di sini berarti kita nge-boost seperti biasa. Nambahin dulu sim-nya. Main sim-nya ditambahin dulu. 1 thread. Kemudian nge-boost. Nah, nge-boost Stampede. Ada 1 ya, Shuriken di sini. Berarti squad-nya jadi 2. 1, 2. Nah, gitu. Jadi dia nyerangnya ke main sim-nya langsung. Langsung dia meningkatkan skenario. Kan mumpung lagi nggak ada Spider-Man nih, ditingkatkan lah gitu kehancuran kota untuk ini, untuk dia mencuri achievement of vibranium itu, gitu istilahnya. Karena Spider-Man-nya lagi nggak ada, lagi jadi Peter Parker ya. Kayak itu tadi udah boost. Kemudian kita biasa panggil 1 encounter cards. Kita lihat apa? Hydra Mercenary Guard. Akhirnya nih kita kena minion ya. Minion di sini karena dia berhadapan dengan Peter Parker bukan Spider-Man, maka dia membantu lah, nge-skim lah dia. Nge-skim ya? Nge-skim. Karena ini nge-skimnya dia 0, jadi ya nggak nambah, gitu aja. Istilahnya dia nggak bantu-bantuin kerjanya Rhino banget lah. Dia cuma bantu nyerang-nyerang hero aja kalau ada, gitu ya. What is Hydra doing here? Kata Carol Danvers. Guard, while this minion is engaged with you, you cannot attack the villain. Nah, kita berarti harus ngalahin dia dulu, baru bisa nyerang armornya si Rhino lagi, gitu ya. Ini Rhino masih tebal ya, darahnya 15 ya. Sedangkan nih 4 lagi kita kalah. Oke. Dan villain phase-nya selesai. Kita balik lagi ke turn kita. Kita pilih kartu dulu yang mau dimainkan. Kita lihat. Great responsibility. When any amount of threat will be placed on a sim, you take it as the make instead. Nah, ini bisa kalau misalnya dia nanti mau nge-sim, kita ganti dengan darah kita. Istilahnya gitu. Great responsibility. Malah Spider-Man yang kena. Oke dong, kita pakai swinging web kick, jelas lah. Panggil Jessica Jones juga bisa sih. Bagus ini. Oke, nice. Ini seharusnya tadi udah kita pakai sih. Bisa sih. Kita pakai buat ngurangin dia. Tapi nggak apa-apa, di next turn aja. Oke, yang pertama lagi kita lakukan, kita pakai resource-nya dia. Dia berarti habis ya. Resource-nya habis. Dapat 1 ya. Kemudian dia juga dapat 1. Jadi 2 nih. Kita mau swinging web kick kan? Ya. 3 lama dia. Set. Kita panggil swinging web kick.
Bisa dipakai? Belum, karena harus hero action attack, deal 8 damage to an enemy. Berarti kita apa? Kita rubah jadi Spider-Man langsung menyerang si Rhino? Belum, karena kita harus ngancurin ini dulu. Apalagi ada si Hydra Mercenary, berarti kita harus melawan Hydra Mercenary dulu baru bisa ini. Apakah ini jalan yang bagus? Kita bisa ngecek di sini. Attack 1, attack 2 kalah dia. Attack 2 nyerang dia, masih kurang 1. Wah, kurang bagus. Kita nggak bisa langsung nyerang dia. Harus dikurangin lagi. Berarti mendingan swinging web kick kita umpetin dulu sini. Jangan pakai dulu. Kita ulang lagi ya. Counter balik lagi ya. Oke. Belum kita pakai lagi ya. Belum kita pakai lagi. Oke, kita pikirin dulu. Karena kenapa? Dia belum bisa. Kalau dia Spider-Man, nih, dia nyerang dulu pakai Black Cat ya. 1. Kita serang pakai Daredevil. 1 lagi, kena dia ya. 2 kan serangannya, terus mati berarti. 1. Soalnya dia nggak ada overkill, kecuali kalau ability itu ada overkill. Kalau ada overkill, istilahnya dia bisa nembus damage-nya. Kalau nggak ada overkill, dia cuma nyerang satu musuh itu. Misalnya musuh itu tinggal darahnya tinggal 1, kita keserang 10 pun dia kenanya cuma 1. 9 sisanya hilang. Kecuali kalau overkill, kalau ada action overkill, 9-nya bisa kena ke musuh yang lain. Nah ini hancur ya Hydra Mercenary-nya. Kita bisa serang Rhino lagi. Serangnya pakai apa? Apakah kita akan mengeluarkan Jessica Jones? Bisa. Lalu Jessica Jones dulu. Jessica Jones nyerang 2. Peter nyerang 2. Itu. Kemudian kita pakai swing web kick. Bisa. Tapi manggilnya Jessica Jones 3 loh. Coba ya, kita panggil Jessica Jones dulu ya. Korbanin ini 1. Korbanin ini 1. Oh ini salah, jadi 0 ya. Dapat 2. Kurangin 1 kartu. Kita panggil Jessica Jones. Alay juga nih. Oke, kita taruh damage counternya 0 dulu. Kita serang langsung dengan Jessica Jones. 2 ya. 1, 2. Jessica Jones kena 1. Kemudian kita serang dengan Spider-Man. 2, 1, 2. Nah, sudah lebih dari 5. Berarti dia pecah armornya, alias hancur. Kita bisa nyerang Rhino langsung. Nah, nyerang Rhino langsung gimana caranya? Pakai attack-nya Spider-Man. Inilah dia. Kita harus panggil swing web kick. Karena ini resource-nya tadi udah kepake, dia berarti udah selesai. Saya bye-bye. Ini juga resource-nya tadi udah dipakai. Nah, berarti kita harus pakai 3 kartu ini untuk manggil swing web kick. Kita pakailah. Masih di hero action yang sama. Kita keluarkan swinging web kick. Terserang Rhino sebanyak 8. Bagus kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nice. Setelah itu selesai kartu ini, karena ini cuma kartu event. Telihu, itu Spider-Man. Oke, kelar. Spider-Man masih confused karena dia belum nge-thwart ya. Kartu kita habis, berarti kita ambil kartu berikutnya 5. Ya. Oke. And I end my turn. Oke, nice. Villain phase berikutnya, main sim nambah 1, ngebus. Ngebusnya apa? Oh, serem sekali ya. Nah, ini kan kita lihat ada charge attachment. Kalau attachment ini dari dalam boost, berarti yang dibaca cuman lambang ini aja. Attack 3 ini enggak. Berarti dia nambah 2 serangan. 2 tambah 3 berarti 5, bos. Mau kena siapa? Pilih aja.
Daredevil sayang. Dia nge-thwart bisa ngedeal 1 damage enemy. Dia sayang juga bisa attack 2. Black Cat. Black Cat itu sebetulnya bisa nggak mati-mati ya, karena kalau dia attack dia nggak keserang. Jadi alangkah baiknya kita kenain ke Spider-Man aja. Mau defense nggak? Nggak usah defense, karena gue butuh nambahin darah. 5-4 defense-nya nggak apa-apa sih, tapi nanti dia nggak bisa nyerang gitu aja sih. Defense aja, nyerangnya pakai yang lain gitu ya, bisa. Soalnya gua khawatirnya nanti dia nih keluar ada musuh lagi, nah serangannya gede gitu aja sih. Tapi selama kita masih bisa handle, lanjut aja. Coba kita baca dulu kartu berikutnya. Remove 3 trait bisa. Air carry, deal damage, defense. Oh, ada first aid. Aman sih. Langsung kena aja. 1, 2, 3, 4, 5. Aman. Nanti kita bisa nge-heal pakai first aid. Heal 2 damage from any karakter. Sebetulnya dia bisa nyembuhin dia juga sih. Bagus. Oke, nice. Kena 5 Spider-Man ya. Kemudian encounter cards kita ambil 1. Apa itu? Oh my god, crowd control. Ini serem sih. Di sini ada crisis icon. Crisis icon itu while the sim is in play, you cannot remove threat from the main sim. Gila nggak tuh? Kita masukkan di sini ada 2 threat variable. 1, 2. Kita harus ngalahin 2 threat ini dulu baru kita bisa nyerang threat utamanya. Sim utama maksudku ya. Skim utama. Oke. Udah semua? Udah turn. Oke, turnnya dia sudah selesai. Sekarang turnnya kita lagi. Apa yang akan kita lakukan? Jadi Spider-Man dulu kah? Jadi Spider-Man kita bisa nambahin 4 darah dari Mei. Tapi nanti simnya nambah. Yang diserang sim, hati-hati. Pertama kita hilangin threat ini dulu sih. Ini yang paling utama. 2 threat itu harus dihilangkan. Ya pakai Daredevil bisa, tapi dia langsung mati. Berarti kita manggil first aid dulu. Oh iya, tadi bisa pakai event Black Flip nih. Berarti masih 10. Sorry. Tadi Spider-Man backflip langsung serangannya 0 sana. When you will take any amount of damage from an attack, prevent all of the damage. Tuh. Jadi ke cancel semua serangan 5 tadi. Have you been training? Cause it almost hit me. Backflip kita. Berarti Spider-Man darahnya tetap 10 ya. Enak kan? Enak dong. Berarti kita nggak perlu berubah menjadi Spider-Man. Nah, kita tambahin darahnya si Daredevil dulu yuk. Kita korbanin. Sorry dikit ya. Suaranya agak ini. For Justice ini penting. Mendingan kita panggil For Justice dulu. Berarti ini habis ya. For Justice. Apa sih For Justice? Dia ngerangin threat. Baca ya. Thwart kan thwart. Remove 3 threat from a sim. 4 threat instead if you paid for this card using a mental resource. Ini mental resource nggak bisa. Berarti kita kurangin 4 sim. Bagus kan? Tapi sayang tuh ada 2. Kemudian pakai ini 1, ini 1. Bisa. Tapi habis itu Black Cat mati loh. Habis itu dia ngerangin sim utama. Oh bisa banget. Oke, berarti Black Cat nge-thwart ya. Nge-thwart dia 1 kurang 1.
Jessica Jones juga nge-thwart. Habis deh, crowd control. Enak kan? Aman kita. Bisa kita serang lagi sim utamanya. Skim utama bisa kita serang. Habis ya. Oke, kita buang. Nah, baru kita pakai For Justice. Remove 3 treat. 4 treat apabila kamu bayar pakai mental resource. Nah, ini kan all purpose resource. Dia bisa jadi mental, bisa jadi energy, bisa jadi power. Kita jadiin dia menjadi mental. Berarti kita mengurangi 4 threat. Oh, enak kan? Enak banget dong. 1, 2, 3, 4. Hai, udah kosong lagi loh. Bagus kan? Kartu For Justice nih keren. Oke, lanjut. Kita mau nambahin dia dulu darah yuk. Aduh, ini juga bagus lagi ya, carrier. Oh ya, ini udah hilang ya kartunya. Sudah kita pakai habis. Haymaker dulu, first aid dulu. Ya, Haymaker lah, nggak apa-apa. Kita korbankan Haymaker, kita panggil first aid untuk Daredevil. Dia ke heal 2. 1, 2. Oke, nice. Kemudian Daredevil kita suruh nyerang. Keren kan? Strategi gue. Nge-thwart nggak bisa. Berarti dia nyerang satu-satunya. Serang 2. 1, 2. Oke, tinggal 5 darahnya. Kena 1 deh, kita lihat 1. Nah, Spidey ini belum nyerang sama sekali ya? Belum dong. Nah, dia bisa nyerang nih 2. Atau nge-thwart untuk ngilangin confuse-nya. Sebetulnya thwartnya dia kecil sih, cuma 1. Jadi ya lebih baik mendingan dia attack aja. Kita attack 2 pakai Spider-Man. 1, 2. Yes, darah Rhino 2 tinggal 3, teman-teman. Dan main sim-nya threat-nya 0, teman-teman. Keren banget. Kita sangat monitor pemainan ini ya, bagus. Oke, kita ambil kartu 4 kalau gitu. Oke, nice. We're end our turn. Ya, kita enter. Lihat ya, ada Spider-Man, alainya ada Black Cat, Daredevil, dan Jessica Jones. Darah full tuh. Wah, benar-benar terkendali lah ini permainan. Oke, sekarang saatnya Rhino menyerang lagi. Dia nge-boost. Kita lihat ada lambang apa di sini? Nggak ada. Ini nggak dibaca ya. Kalau sebagai encounter card dia dibaca, kalau sebagai boost card dia nggak dibaca. Jadi kalau di sini nggak ada lambang apa-apa, berarti 0, dia nggak dapat boost tambahan. Seneng kan? Seneng banget dong. Oke, karena kita di hero form, maka si Rhino nyerang pakai attack 3. Serang Spider-Man, Black Cat, Daredevil, atau Jessica Jones. Serang Spider-Man dong, jelas. Mau di defend nggak? Nggak usah. Karena gue mau ngalahin dia ntar. 1, 2, 3. Oke, berkurang dari Spider-Man ya. Boost kelar, kemudian kita panggil 1 encounter card. Oh, aduh, ini baru serem. Untung dia udah nyerang dulu ntar ya. Attach to Rhino. Charge. Force interrupt. When Rhino attacks, the attacks gains overkill. Nah, ini yang tadi aku bilang overkill ya. Overkill itu jadi misalnya hero-nya darahnya 3. Ya. Gini deh, langsung kita contohin. Jessica Jones. Jessica Jones ini darahnya tinggal 1. Nah, si Rhino ini nanti pakai charge. Nah, berarti serangan dia berikutnya adalah 3 ditambah 3, 6 kan. Nah, setelah dia ngenain 6 ke Jessica Jones, ini kalau ada overkill ya, kan dia cuma tinggal 1 darahnya. Berarti masih ada sisa 5 serangan lagi kan. Nah, dia bisa nyerang ke yang lain. Bisa ke Spider-Man semua, atau bisa 1 ke Black Cat, 1 ke Daredevil, bisa sisanya ke Spider-Man, bisa. Nah, itu yang namanya overkill. Dan itu sangat amat berbahaya sekali, bos. Oke, encounter card-nya tadi charge, berarti di turn berikutnya dia akan menyerang 6. Hati-hati aja. Tapi apakah ada turn berikutnya? Kita lihat ke turn kita berikutnya. Tadi udah 5 apa? 6 ya? 6 kayaknya deh. Oke, kita ke turn berikutnya. Kita kalahkan si Rhino sebelum dia bisa menyerang. Ya, ini sebetulnya sudah menang sih. Tanpa saya mengeluarkan kartu ini, saya sudah menang. Lihat, nyerang pakai Spider-Man menang.
pakai Spider-Man sama Black Cat menang. Caranya pakai Daredevil menang juga. Kita bikin happy ending, jadi nggak ada yang mati ya. Berarti saya nyerang pakai Daredevil sama Spider-Man aja. Ini udah nggak usah kita keluarin kartu lagi sih. Soalnya udah menang. Oke, kita serang pakai Daredevil, set, kena 1 dia, kena 2 musuhnya. Dan yang terakhir, kita serang dengan Spider-Man. 2 serangan dan kita memenangkan pertandingan ini. You win, Spider-Man versus Rhino 1 dan Rhino 2. Berhasil kita menang. Hore. Oke, itu adalah contoh salah satu sekali game ya. Atau ini tadi udah berapa menit ya? Dalam sekali game di sini Spider-Man starter melawan Rhino starter. Yang Rhino 1 dan 2 berhasil menang mutlak sih ini Spider-Man-nya. Lihat main SIM-nya aja 0. Sampai darahnya 0, darahnya Spider-Man 7. Tuh, tadi 10 terakhir. Semua hero hidup, lainnya yang ada di sini hidup. Ada On May juga yang membantu. Wah, keren banget sih. Kartu di kanan juga masih banyak. Dan ini udah selesai, ini menang mutlak. Keren banget. Oke. Happy gaming, begitulah cara mainnya Marvel Champions. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung isi kolom komentar di bawah ya. Thank you, bye-bye. Oh iya, gini dong. Kalau misalnya kita udah selesai game, kita bisa nge-flip meja. Ya, sebetulnya kalau misalnya kita kalah sih, atau ya kalau kita mau mengosongkan permainan ini dan kita sudah menang, saatnya kita flip the table. Melayang semua ke galaksi yang jauh. Sampai jumpa.